Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Safitri dari kelas 11 MIA 1, nomor absen 25. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan pers dalam membangkitkan semangat kebangsaan. Peran pers dalam membangkitkan semangat kebangsaan. Jadi, pada era globalisasi seperti sekarang ini, pers memang menjadi salah satu elemen penting bagi masyarakat juga negara. Kenapa? Karena pers itu memiliki fungsi sebagai penyedia informasi yang sesuai dengan fakta. Secara fungsi, pers juga memiliki peran sebagai media pendidikan, entertainment, juga memiliki fungsi kontrol sosial dalam masyarakat. Bukan cuma itu, kalian harus tahu juga nih kalau ternyata pers pun menjadi elemen terpenting pada saat masyarakat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita. Pers adalah kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan penerbitan berita atau informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik. Media pers yang berupa surat kabar dan majalah memiliki andil yang besar dalam penyebarluasan suara kebangsaan Indonesia. Penerbitan pers didukung oleh para golongan terpelajar yang berprofesi sebagai penulis, wartawan, atau penyiar berita. Tumbuhnya semangat dan kesadaran nasional pada waktu itu adalah bahasa-bahasa yang tertulis pada media cetak. Melalui pers, komunikasi dan penyebaran informasi lebih bebas, terbuka, dan dapat diakses oleh siapapun tanpa membedakan golongan dan kedudukan sosial ekonominya. Pers mempunyai peranan penting pada masa pergerakan nasional, antara lain: 1. Menyebarkan cita-cita mencapai kemerdekaan Indonesia. 2. Memperkuat cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. 3. Membangkitkan semangat perjuangan agar bangsa Indonesia bangkit menentang imperialisme. Peranan pers dalam kemerdekaan. Pers sendiri punya senjata dalam menyebarkan informasi, bahkan sebagai sarana komunikasi. Senjatanya itu adalah surat kabar dan majalah. Keduanya digunakan untuk menghubungkan komunikasi antar organisasi pergerakan, kemudian antara organisasi pergerakan dengan masyarakat. Berkat adanya pers ini, mulai dari ide, tujuan, dan cita-cita dapat disebarluaskan. Di bidang media komunikasi massa, pada waktu itu orang Indonesia sendirilah yang menerbitkan puluhan surat kabar dan majalah. Pada waktu itu, surat kabar serta majalah lebih banyak berisi bahasa-bahasa yang menyerukan agar rakyat Indonesia mulai bangkit dan bersatu padu dalam menghadapi imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme Belanda. Ketika masyarakat sudah bangkit dan mencoba melawan penjajahan, sudah pasti kemiskinan, kesengsaraan, dan kesenjangan ekonomi pun perlahan menghilang. Melalui pers, perkembangan setiap pergerakan dapat segera diketahui masyarakat, baik masyarakat pergerakan maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, masyarakat mulai sadar betapa pentingnya peran pers dalam membantu perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan. Secara umum, pers harus mampu memperjuangkan objektivitas, menjadi alat penyalur aspirasi, sebagai lembaga pengawasan, menjadi alat pendidikan, dan juga sebagai upaya untuk penggalangan opini umum. Nah, sekarang kalian sudah tahu betapa pentingnya peran pers itu dalam membantu perjuangan Indonesia sampai merdeka. Bukan hanya itu saja, bahkan sampai saat ini pers pun tetap memiliki peran dan fungsi yang penting, karena membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan fakta, sekaligus sebagai kontrol sosial. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.